Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Dan saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo. Seperti biasa pemirsa, ada sejumlah informasi dan tentunya hot topic yang akan kami kabarkan untuk Anda hari ini. Dan untuk membuka Selamat Pagi Indonesia hari ini, saya mau tanya dulu sama Valen. Masih ingat nggak kasus videografer yang waktu itu sempat terkena harus dipenjara, tapi akhirnya nggak jadi. Ya, karena waktu itu sudah bebas ya? Udah bebas, karena waktu itu dianggap markup katanya. Oh, ingat Amsal Sitepu, Yes. pemirsa. Anda masih ingat? Dia adalah seorang videografer yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Padahal semua pekerjaan yang harus dikerjakan itu sudah tuntas selesai dikerjakan. Kemudian buntut dari kasus ini, ternyata sang kepala Kejaksaan Karo dan Ki Raja Guguk dicopot dari jabatannya. Dan saat ini posisi itu diisi oleh orang lain, Edmond Noveri Purba. Dan mutasi ini tertuang dalam surat keputusan Jaksa Agung nomor 488 tahun 2026 tanggal 13 April. Dan ini juga sudah dikonfirmasi Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna. Namun belum diketahui sekarang apa jabatan yang diemban oleh Danki Raja Guguk. Anang hanya mengatakan Danki kini berada dalam jabatan fungsional. Tapi kalau kita melihat ya, tidak hanya Kejari Karo aja loh, Valen yang kemudian dirotasi atau diganti ya, tapi Kejati Sumut itu juga ikut diganti juga. Jadi memang karena buntut kasus ini, ada 4 jaksa yang waktu itu juga akhirnya ikut diperiksa karena bahkan sampai ada dugaan pengancaman. Iya, Ya masih kan? ingat ya brownies Masih ya, ingat. soal brownies. Betul, brownies itu katanya kalimatnya kurang lebih ya ikuti aja lah nanti prosesnya gitu, dan itu dianggap sebagai ancaman kalau katanya Amsal Sitepu pada saat itu. Walaupun kalau menurut versi jaksa itu tidak ada ancaman yang mau disampaikan kepada Amsal Sitepu, itu hanya pernyataan yang berbasis kemanusiaan saja gitu. Betul ya, humanis aja lah ya, karena lagi mengikuti segala proses hukum jadi dibaikin aja. Tapi kalau tadi kita akan melihat kalau yang satu ini terkait dengan kinerja pemerintahan saat ini pemirsa. Jadi Valen dan juga pemirsa, ada survei dari Poltreking Indonesia yang menunjukkan bahwa program MBG ini paling dirasakan manfaatnya oleh publik. Wow, selamat untuk MBG, mudah-mudahan semakin diperbaiki lagi kinerjanya. Ya kan Jason? Betul sekali, banyak inovasi yang mungkin bisa nanti dilakukan supaya makin capaian atau target dari MBG-nya benar-benar bisa nanti tersasar semua begitu dengan maksimal ya. Jadi kalau kita lihat dalam survei di Poltreking Indonesia mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik ini tinggi sekali, Valen, mencapai 75,1%. Dan tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden ini di angka 74,9%, dan kepuasan terhadap pemerintahannya itu sebesar 74,1%, Valen. Nah, jadi pemirsa, program MBG jadi alasan terbesar. Kemudian diikuti bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran, serta kepemimpinan yang tegas. Dan sebaran kepuasan publik ini terlihat merata di berbagai wilayah di Indonesia. Namun di wilayah Sulawesi, tingkat kepuasan dan ketidakpuasan publik masih relatif berimbang. Kita akan simak pemirsa pernyataan dari peneliti utama Poltreking Indonesia berikut ini. Di bagian pertama, ada program makan bergizi gratis. Jadi program ini selain sebagai program prioritas juga program paling fenomenal, paling disoroti oleh publik, baik oleh mereka yang mendukung ataupun mereka yang kontra terhadap program MBG ini. Jadi kalau kita perhatikan, jadi alasan publik puas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, 23% itu disokong oleh kepuasan terhadap makan bergizi gratis. Jadi di tengah kontroversi dan perbedaan pandangan berkaitan dengan program ini, tapi ternyata oleh publik secara umum mendapatkan perhatian yang cukup baik, tentu dengan tidak menafikan bahwa ada kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan. Itu tadi pemirsa salah satu capaian yang kemudian bisa kita lihat dalam sebuah survei yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang ini juga adalah rangkaian dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto. Setelah selesai lawatan ke Rusia, jadi Presiden Prabowo Subianto juga melanjutkan lawatan ke negara selanjutnya di Prancis, Jason. Ya, kita lihat ini pada saat Presiden Prabowo Subianto tiba begitu ya di Paris, Prancis, dan Presiden Prabowo ini tibanya pada Senin malam, dan Presiden dijadwalkan bertemu dengan secara empat mata dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee. Dan keduanya nanti akan membahas bagaimana peningkatan kerjasama strategis antar kedua negara, berbagai potensi yang juga bisa dilakukan. Ya seperti kalau kunjungan Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah pemimpin negara di negara-negara atau sejumlah lawatan sebelumnya. Gitu. Nah,
jadi pemirsa sebelumnya kita lihat juga kalau Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin di Moskow. Dalam pertemuan itu Presiden Prabowo menyampaikan tujuan kedatangannya adalah untuk konsultasi masalah geopolitik global yang kian panas. Dan selain itu Presiden Prabowo juga menyatakan niat Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan Rusia di sejumlah sektor, salah satunya adalah di sektor energi. Rusia sempat menawarkan penjualan minyak mentah dan gas bumi ke Indonesia setelah dua sumber energi tersebut mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan akibat penutupan Selat Hormuz, pemirsa. Rusia memang merupakan salah satu negara yang punya cadangan minyak dan gas terbesar di dunia. Kita akan simak pernyataan selengkapnya dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin berikut ini. Intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Уважаемый господин президент, мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за... Kita akan beralih lagi. Ini kalau tadi mungkin ada pembahasan soal geopolitik antara Vladimir Putin dan juga Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini terkait dengan geopolitik apa yang terjadi sekarang ini pemirsa di Timur Tengah. Jadi ada unjuk rasa besar-besaran menentang agresi Amerika Serikat dan juga Israel terhadap Iran yang dilakukan ribuan warga di Skardu, ibu kota wilayah Baltistan, Pakistan. Kita lihat pemirsa. Jadi ini adalah unjuk rasa yang digelar pasca gagalnya negosiasi damai antara Iran dengan Amerika Serikat. Para demonstran yang jumlahnya banyak sekali ini, mungkin ratusan ribuan bahkan jutaan, menolak dan meneriakkan slogan tentang hak asasi manusia sambil mengibarkan bendera Iran dan Pakistan di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.